Dan peradaban kita, kaum muslimin, Islam itu adalah peradaban yang paling tidak habis-habisnya memiliki pembenaran kisah. Kita nggak habis-habisnya kalau mencari kisah itu. Kita punya kisah tadi saya bilang, para nabi, Rasulullah, kemudian umat terdahulu, para sahabat ya, lalu kemudian para ulama, para panglima, para penakluk ya, para kemudian solehin. Dari dulu sampai hari ini kisah itu nggak habis-habis. Sampai hari ini pun kisah-kisah yang luar biasa yang selalu Allah hadirkan di muka bumi. Begitu. Nah, jadi kita perlu ini belajar ini. Itu. Baik. Nah, lalu kemudian ini adalah tadi sejarah secara umum. Sekarang, nah, di antara sejarah itu ada kemudian selalu sejarah yang sangat spesial, yaitu sejarah atau sirah Rasulullah SAW. Sirah itu tahu fil madinya apa akar katanya? Ada yang tahu? Sarah, yasiru, siaron, apa maknanya? Ahwat? Ya, sarah itu apa? Berjalan. Ya, yasiru ya fil mudhari'nya. Siaran perjalanan. Jadi sirah nabawiyah itu artinya perjalanan nabi ya, gitu ya. Jadi sirah nabawiyah itu adalah perjalanan ya nabi ya, Nabi Rasulullah SAW, begitu ya. Nah, di sini dari semua kisah, dari semua tadi sejarah, dari semua kisah ini adalah kemudian sejarah yang paling spesial dari semuanya. Kenapa coba? Nah, ini alasannya cukup banyak. Saya coba inikan satu persatu ya. Ya. Nah, pertama ya alasan kita mempelajari sirah. Kita semua mengimani Al-Quran ya. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalimat yang paling mulia, begitu ya. Nah, tetapi Al-Quran itu tidak mungkin kita bisa pahami dengan baik tanpa kita mempelajari apa? Sirah nabawiyah, begitu. Bahkan saya kalau ditanya saran, kalau saya mau pelajari Islam, mempelajari Al-Quran, saran saya yang pertama pelajari sirah. Karena Al-Quran itu turun tidak dalam tertib nuzul, ya. Maaf. Al-Quran kita kemudian baca sekarang, kita menyebut tartib mushaf. Tartib mushaf itu surat pertama apa? Al-Fatihah. Surat kedua apa? Al-Baqarah. Surat ketiga Al-Imran. Itu tartib mushaf. Itu tartib yang kemudian diperintahkan Nabi. Jadi sebelum Nabi wafat, Nabi memerintahkan kepada para sahabat ya, pada alur Quran itu ada Ibnu Mas'ud ya, ada Muaz bin Jabal untuk meletakkan di sini Al-Fatihah di sini, Al-Baqarah di sini, Al-Imran di sini ya, Al-Alaq di sini gitu. Itu perintah Nabi sebelum Nabi wafat. Dan ini kemudian difahami oleh semua sahabat. Lalu kemudian dibukukan oleh Abu Bakar dan Umar pada saat sepeninggal Nabi. Nah, tetapi sebenarnya tertib nuzulnya apakah Al-Fatihah surat pertama? Bukan. Apa surat pertama? Al-Alaq, betul. Ada yang tahu surat kedua apa? Al-Mudassir ya, Al-Mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, jadi begini. Jadi tartib nuzul itu hari ini kita sulit melacaknya. Kecuali orang memang mungkin mutakhassis dalam ilmu tafsir. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tafsir, nah kita tahu tuh mana kemudian surah pertama, mana ayat yang kemudian ini. Nah, tapi itu nggak umum ya untuk orang awam sekarang, itu mungkin bukan suatu hal yang berat. Nah, jadi pada saat kita membaca Al-Quran, itu kita tidak akan mendapatkan urutan sebagaimana dulu dia turun, begitu. Nah, sehingga mungkin akan banyak kita bingung, loh ini tadi bicara ini ya, bicara di surat ini bicara ini, kok sekarang kayaknya dia malah flashback ke masa lalu gitu kan. Nah, kita nggak dapat ininya tuh, nggak dapat kronologisnya. Maka untuk mendapatkan kronologis Al-Quran, kita perlu pelajari apa? Sirah nabawiyah. Nah, jadi pada saat kita membaca surah Nabawiyah, kita dapat itu, oh begini petanya. Ya, dan kita bisa mencocokkan gitu ya. Oh, kalau gitu nanti pada saat itu Al-Imran sedang mengajarkan tentang perang Uhud. Perang Uhud di sini peristiwanya. Di surat misalnya yang bicara tentang Isra Mi'raj, itu benar posisinya di sini gitu kan. Nah, pada saat kita pelajari sirah, kita tahu nih posisinya di mana. Nah, itu membuat ada kenikmatan tersendiri pada saat kita membaca Al-Qur'an atau mentadaburinya. Begitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik tanpa mempelajari sirah nabawiyah. Dan ada surah-surah dalam Al-Quran tuh dia khusus membicarakan peristiwa tertentu. Contohnya surah Al-Anfal. Terus Al-Anfal ya. Surat keberapa setelah Al-Anfal, ada yang tahu? Surat ke-8 ya. Surah Al-Anfal tuh hampir semuanya, mungkin semuanya dari awal sampai akhir itu bicara tentang peristiwa apa? Ada yang tahu? Perang Badar. Gitu ya, perang Badar. Jadi surat Al-Anfal itu adalah surat yang kemudian dia turun menjelang terjadinya perang Badar. Begitu. Nah, pada saat kita nggak tahu peristiwa perang Badar, nggak tahu sebab awalnya bagaimana, kemudian itu kan perang Badar itu perang sebenarnya tidak dikehendaki Nabi dan tidak dikehendaki oleh kafir Quraisy ya. Itu perang yang nggak sengaja terjadi. Jadi Allah menghendaki perang itu terjadi karena ingin memberikan hadiah besar kepada Rasul dan kaum muslimin.
Nah, itu diceritakan peristiwa-peristiwa itu dengan detail di situ ya. Nah, pada saat kita nggak pelajari Sirah Nabawiyah, maka kita bingung gitu kan, nggak dapat kita sense-nya, nggak dapat kita kemudian sebab musababnya, ya kemudian apa kejutan-kejutan itu kita nggak dapat begitu. Jadi lain rasanya. Jadi pada saat kita, misalnya mungkin di antara santri ini ada yang surah Al-Anfal, lain rasanya pada saat kita membaca surah Al-Anfal, kita paham peristiwa di balik itu dan kita nggak paham, itu lain akan berbeda begitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa ya? Di antara kemudian langkah pertama untuk mempelajari Al-Qur'an itu adalah mempelajari Sirah Nabawiyah begitu. Nah, Ali Zainal Abidin, ada yang tahu siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengatakan, nahnu nu'alam magozian Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'alam surata minal Qur'an gitu ya. Jadi kami ini dulu nih kata si Ali Zainal Abidin gitu ya. Ya, kami itu diajarkan magozian Nabi. Apa magozian Nabi? Magozi apa? Goza gitu ya. Magozi itu perang ya, peperangan. Kami itu diajarkan peperangan Nabi ya oleh siapa? Oleh orang tua kami, oleh guru-guru kami. Sebagaimana kami diajarkan surah daripada Al-Qur'an. Karena kalau baca Al-Qur'an itu kan para guru Quran itu kan dia serius ya. Diajarkan tahsin, ya, ilmu tajwidnya, kemudian maknanya, diajar kemudian tadaburnya, tafsirnya. Kan begitu ya Al-Qur'an gitu kan. Nah, dulu para sahabat atau para generasi awal itu mereka diajarkan tentang peperangan Nabi atau sirah Nabi secara umum itu sebagaimana diajarkan tentang surat dalam Al-Qur'an. Begitu. Nah, ini yang terjadi dulu ya di masa terbaik itu ya. Diajarkan tentang magozian Nabi. Begitu. Nah, tadi saya bilang ya, jadi pintu masuk kita untuk belajar Al-Qur'an, untuk belajar Islam secara umum itu adalah yang paling bagus sebenarnya adalah Sirah Nabawiyah. Begitu. Nah, Ibnul Jauzi itu adalah ulama mazhab Hambali ya. Beliau wafat 597 Hijriah. Beliau ini adalah ulama Islam yang paling banyak karya sepanjang sejarah manusia mungkin cuma dalam sejarah Islam, dalam sejarah manusia beliau tuh menulis mungkin sampai 800 kitab tuh 1000 kitab, masya Allah gitu ya. Nah, beliau sangat ini ya sangat kesohor ya. Nah, beliau mengatakan aslul usul al ilm, aslul usul al ilm. Jadi apa? Pokok daripada apa ya? Pokok daripada pokok dari yang pokok itu adalah ilmu, gitu ya. Wa anfaul ulum ya, anfaul ulum ilmu yang paling bermanfaat an-nazar fi syari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat beliau nih ya, pendapat Ibnu Jauzi bahwa pokok dari semua apa ya, semua poros adalah ilmu dan ilmu yang paling bermanfaat adalah an-nazar. An-nazar apa ya? Mempelajari ya, melihat gitu ya, mentadaburi. Itu apa? Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat beliau. Begitu, dan menurut saya itu nggak berlebihan ya, ini nggak berlebihan begitu. Oke, yang pertama itu ya, jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik tanpa mempelajari Sirah Nabawiyah. Itu alasan pertama kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi ya, ma'rifatun Nabi yaitu apa? Mengenal Nabi ya. Mengenal apa? Mengenal pribadi Nabi, mengenal keluarganya, mengenal sahabatnya, mengenal dakwahnya, mengenal perjuangannya, mengenal pengorbanannya, dan mengenal jasa-jasanya hingga sampai ke kita. Dan kita jadi paham kenapa Allah tuh memerintahkan di surat At-Taubah ayat 24, Allah tuh memerintahkan apa namanya? Katakanlah jika apa namanya? Bapak-bapak, anak-anak ya, keluarga, perniagaan ya, rumah dan sebagainya itu lebih engkau cintai daripada Allah, Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah kata Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Nah, di sini Allah tuh meletakkan urutan cinta. Urutan cinta tuh nomor satu apa? Yang paling kita cintai? Allah. Yang kedua adalah Rasulullah tadi kan, Rasulullah. Jadi kalau dalam hati kita ini ya ada yang lebih kita cintai gitu ya, selain Allah dan Rasul, baik itu harta, baik itu apa bapak kita, anak kita, harta apa namanya perniagaan kita, perusahaan kita gitu kan, maka itu Allah marah. Tunggulah kata Allah, tunggulah ya, seperti itu. Nah, jadi kita apa ya, untuk sampai ke sana kita perlu kenal Nabi itu siapa ya, akhlaknya, perilakunya, kebiasaan dia sehari-hari ya. Kemudian ya kalau kalian pernah belajar Syama'il Nabi ya, karya Imam Tirmizi, nanti diajarkan seperti apa sendal Nabi, seperti apa rumah Nabi gitu ya, seperti apa kemudian apa namanya ruangan tempat dia tinggal itu seperti apa gitu ya. Kemudian jalan langkah apa kalau Nabi berjalan itu seperti apa gitu kan. Nah, kita perlu sampai ke sana, sampai ke tingkat itu untuk belajar Nabi.
Jadi semakin kita tahu Nabi, maka semakin besar rasa cinta kita kepada Rasulullah. Baik. Nah, yang ketiga, jadi tadi ma'rifatun Nabi ya, ma'rifatun Nabi ya. Yang ketiga, agar manusia mendapatkan gambaran masaul a'la ya. Maslaul a'la gitu. Maslaul a'la itu apa? Itu adalah kemudian gambaran model terbaik dalam seluruh hal. Ya. Jadi Nabi itu dia mencapai capaian tertinggi ya, level tertinggi dalam semua hal. Dalam sholat itu Nabi yang paling khusyuk, Nabi yang paling lama sholatnya, Nabi yang kemudian paling bagus bacaannya, yang paling khusyuk, paling memenuhi semua hak-haknya. Dalam kemudian sedekah itu Nabi juga yang paling yang paling ikhlas, yang paling besar mungkin persentase daripada ininya. Dalam kemudian menjadi seorang bapak gitu ya, itu Nabi adalah menjadi bapak terbaik. Dalam posisi sebagai suami, Nabi adalah suami terbaik. Dalam posisi sebagai panglima, Nabi adalah panglima terbaik. Ketika posisi sebagai seorang teman, Nabi adalah sahabat terbaik, teman terbaik. Dalam posisi sebagai panglima perang, Nabi adalah panglima terbaik gitu ya. Nah, jadi kita dapat model. Oh, begini model al-maslaul a'la itu model terbaik yang dalam sejarah manusia adalah seperti ini. Kayak gitu. Jadi kita nggak meraba-raba lagi gitu kan. Kalau sekarang kan kita mungkin ada yang idolanya Peter Pan kayak gitu kan, Bon Jovi gitu kan, atau siapa namanya mungkin Upin Ipin apa gitu kan. Nah ini kita bingung gitu kan, nggak dapat gitu ya. Tapi kalau kita pelajari Nabi, kita dapat tuh model terbaik itu seperti apa. Begitu. Oh berarti ini yang kita kejar nih, gitu kan. Dalam perjalanan hidup kita ini yang mencoba kita kejar. Walaupun sampai kapanpun kita nggak mungkin pernah bisa menyamai Nabi, itu nggak mungkin ya. Tapi kita dapat arah, dapat tujuan. Oh ke sana kita harus bergerak. Begitu. Ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ada uswah ya, uswah hasanah dalam setiap aspek kehidupan Nabi ya. Di surat Al-Ahzab ya, ayat 21 Allah Subhanahu wa taala katakan ya, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir gitu ya. Sungguh telah ada ya dalam diri Rasul itu adalah uswah hasanah gitu kan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yaumil akhir begitu. Nah, jadi di sini Allah langsung kemudian bersaksi ya. Allah Subhanahu wa taala langsung bersaksi tentang bahwa Nabi itu adalah uswah dan Nabi adalah uswah secara lengkap. Kita mungkin punya orang-orang yang hebat yang kita jadikan idola ya. Mungkin ada orang yang mengidolakan Napoleon Bonaparte, ada orang yang mengidolakan misalnya Soekarno misalnya, ada yang mengidolakan misalnya siapa misalnya Alexander the Great gitu kan. Tapi orang-orang yang tadi kita kagumi itu dengan semua prestasinya, mereka pasti punya cacat dalam banyak hal gitu ya. Contoh misalnya Alexander the Great, itu kan adalah raja Yunani yang kemudian di masanya itu dia menaklukkan mungkin hampir setengah atau sepertiga daripada dunia yang diketahui pada saat itu. Gitu. Nah, tapi Alexander the Great kalau kita pelajari ceritanya, dia apa? Dia punya kelainan apa? Dalam catatan dia kelihatan homoseksual kayak gitu kan. Berarti ini adalah orang yang punya mungkin kehebatan dalam satu hal, tapi dalam hal ini dia tercela gitu ya. Napoleon Bonaparte itu juga orang hebat di 1800 ya di Eropa, hampir semua Eropa waktu itu ya. Begitu. Nah, tapi kalau kita pelajari beliau itu apa? Beliau itu punya sifat megalomania. Megalomania itu adalah dia memiliki saya paling hebat, saya paling keren kayak gitu kan. Ini kan nggak bagus ya. Kesombongan itu nggak disukai manusia, begitu. Nah, terus siapa lagi misalnya kita yang kita sukai misalnya banyak lah ya. Nah, semua tokoh-tokoh itu mereka tuh biasanya memiliki keunggulan dalam satu hal saja, satu aspek dalam kehidupan. Tapi aspek lain tuh mereka ya berantakan, mereka lemah, ya mereka mungkin di situ malah tercela malah di situ gitu ya. Nah, kita kalau mencari orang menjadi model sempurna dan mencapai prestasi tertinggi itu adalah Rasulullah SAW. Begitu. Ya, gitu ya. Jadi manusia itu mendapatkan al-maslaul a'la gitu kan, gambaran ya model terbaik. Ya. Lalu kemudian ya alasan keempat kita mempelajari sirah adalah di dalam perbuatan Nabi, dalam tingkah laku Nabi, ya dalam diamnya, dalam bicaranya, ya dalam bergeraknya, dalam tidurnya itu ada apa? Ada hukum syariah, ya ada hukum syariah yang itu mengikat seluruh umat manusia sampai hari kiamat, ya gitu. Nah ini cuma ada Nabi, nggak ada manusia ya yang kemudian perbuatannya itu kemudian berdampak hukum. Ya, jadi perbuatan Nabi ada berdampak hukum wajib, ada berdampak hukumnya sunnah, ada berdampak hukumnya haram dan sebagainya gitu ya. Nah itu hanya Rasulullah SAW yang kemudian perbuatannya memiliki dampak hukum dan itu mengikat kita sampai hari kiamat. Seluruh manusia bukan cuma kita. Semua manusia yang lahir bernafas di muka bumi ini itu terikat dengan hukum-hukum yang kemudian itu sebagian sandarnya adalah kepada sunnah Nabi atau perbuatan Nabi.
Gitu. Nah, yang kelima, mempelajari jadi alasan kita mempelajari sirah itu adalah kita jadi mengetahui strategi Nabi dalam berdakwah. Ya, Nabi ini kan punya fase dakwah atau episode dakwah yang lengkap. Ya, dari mulai kemudian dakwah yang paling kecil tuh dia dengan keluarganya sendiri ya, kepada istrinya ya, kepada ponakannya, sepupunya, kepada sahabat terbaiknya Abu Bakar gitu ya. Lalu kemudian meluas kepada keluarganya lebih luas ya, kepada Abu Lahab ya, kepada Hamzah dan sebagainya. Itu lalu kemudian setelah 3 tahun ya, dia kemudian meluas lagi kepada siapa? Kepada penduduk Mekah. Lalu kemudian ketika sudah tidak ini, dia kemudian berdakwah dia mengirim utusan ke negeri lain ya, ke mana dia mengirim ke Habasyah ya, dia mengirim ke Madinah gitu ya. Sampai kemudian beliau terusir, beliau hijrah. Nah, dia kemudian menjadi pemimpin ya, kepala negara di situ. Nah, jadi kalau kita pelajari Nabi itu dia lengkap episode dakwahnya. Dan itu jadi kita sebagai muslim yang punya kesadaran mewarisi perjuangan Nabi, kita bisa tahu posisi kita di mana sekarang. Di dalam posisi kita ini di mana Nabi itu saat itu gitu kan. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Begitu. Baik ya, lanjut ya. Lalu kemudian sirah Nabi dan kemudian ini ya. Jadi Nabi itu kan dalam perjuangan nggak sendiri. Ya, Nabi bersama siapa? Para sahabat. Nah, perjuangan Nabi bersama para sahabat secara kolektif ini menjadi panduan buat kita ya dalam setiap keadaan dihadapi umat ini. Jadi seperti Nabi dan para sahabat sebagai generasi terbaik, umat ini kan mengalami ujian-ujian besar ya di masa Bani Umayyah, di masa nanti ada Abbasiyah, Turki Utsmani ya, di masa mungkin Muslim Nusantara begitu ya. Nah, sirah itu menjadi kita secara kolektif kita bagaimana bertindak gitu ya, untuk membuat Islam ini mulia, jaya, kuat gitu ya, untuk kemudian bisa menghalangi fitnah ya, mungkin upaya untuk menghancurkan Islam dari musuh Islam itu bagaimana kemudian kita bertindak. Nah, pada saat kita pelajari sirah Nabi dan para sahabat, di situ kita kemudian mendapatkan petunjuk-petunjuk. Begitu. Baik, lalu kemudian yang ketujuh, mempelajari sirah Nabi itu mengajarkan kita sikap wajar yang sebenarnya. Sikap wajar itu maksudnya bagaimana? Itu kita tidak berlebihan ya dalam menempatkan Rasulullah dan para sahabat, dan juga kita nggak mudah putus asa. Maksudnya gini, ketika orang itu tidak mempelajari kehidupan dari para sahabat, terkadang ini terjadi di sebagian orang. Terkadang mereka meletakkan sahabat itu di level yang kemudian nggak masuk akal, ya. Jadi seolah-olah sahabat itu adalah kemudian sosok-sosok yang nggak bisa kita contoh sama sekali, ya. Seolah-olah kemudian mereka tuh kayak malaikat-malaikat dari langit, begitu. Nah, padahal sahabat itu ya manusia biasa. Mereka bisa berbuat benar, bisa berbuat salah, bisa dapat pahala, bisa dapat dosa, begitu. Nah, pada saat kita pelajari itu Abu Bakar, Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Zaid bin Harisah, gitu kan. Itu kita pelajari tuh, di antara mereka pun juga ada masalah-masalah, ada konflik-konflik juga, begitu. Nah, pada saat kita pelajari sirah, kita jadi paham, oh ternyata bukan cuma kita doang nih yang menghadapi masalah di keluarga, gitu kan, masalah mungkin dengan teman kita masalah di dunia bisnis, masalah di masyarakat. Ternyata mereka juga mengalami dengan semua dinamikanya, begitu. Nah, jadi kita jadi pas kita pelajari serius, kita jadi tahu, oh ternyata mereka itu bisa kita contoh gitu kan, bisa kita ikutin, begitu. Nah, yang itu pertama, jadi kita nggak berlebihan menekan para sahabat. Yang kedua, kita nggak mudah putus asa. Maksudnya apa? Pada saat kita mempelajari keadaan mereka, kita pelajari pada saat fase Mekah, fase di mana mungkin teman-teman adik-adik tahu ya, Nabi pernah mengalami diboikot ya, dan para sahabat selama 3 tahun di sebuah lembah di luar Mekah ya. Di sana kemudian mereka itu saking beratnya keadaan tuh sampai makan daun-daunan, sampai ibunda Khadijah itu wafat itu karena itu. Ibunda Khadijah itu wafat hanya beberapa hari setelah kemudian dilepaskan pemboikotan itu, di mana sudah melemah, beliau sudah sangat lemah dan sebagainya, begitu. Nah, jadi Nabi itu pernah menghadapi kondisi sangat sulit. Kalau kata Syekh Ramdan Al-Buti ya dalam kitabnya Fiqh Sirah, selama 11 tahun itu Nabi itu nyaris tidak memiliki ketenangan. Ini kalau versi beliau ya. Jadi selama 11 tahun beliau berjuang di masa Mekah itu, masa yang berat itu nyaris nggak ada masa kemudian tenang secara hakiki. Maksudnya ujian, tekanan itu terus hadir ya, terus hadir dalam berbagai bentuknya. Begitu.
Nah, jadi kita jadi sadar, oh ternyata posisi kita nih secara personal, mungkin setiap orang nanti punya ujian ya, pasti punya ujian dalam kehidupannya. Ada yang mungkin sangat terpuruk ya karena apapun itu ya. Nah, kita kemudian pas mempelajari sirah, kita jadi ada optimisme. Ada optimisme. Ternyata mereka pernah ngalamin fase-fase yang mungkin lebih berat dari kita. Begitu. Nah, jadi di sini kita punya pegangan yang kuat. Kita punya pegangan, kita punya arah, kita punya panduan, kita punya sikap yang wajar dalam menempatkan ini ya, hidup ya, dan kita kemudian tidak putus asa terhadap apa yang menimpa kita. Begitu. Taib. Nah, terakhir ini kalau ini dari saya, jadi mempelajari sirah Nabi itu mungkin sama dengan tadi ya, yang tadi kita sebagai panduan, kita jadi punya bahan ya untuk bagaimana kita beriman ya, semua beriman bahwa kaum muslimin ini dalam sekarang memang posisi kita mungkin kurang lebih terpuruk ya secara umum gitu ya dibandingkan peradaban lain, peradaban Cina, peradaban Amerika ya, Eropa, Jepang, kita tuh relatif terpuruk. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Islam itu akan memimpin bumi. Ya, kita punya keyakinan itu kan. Tadi saya bacakan ayatnya kan walazi ar-rasul bil huda wa dinat yuzru ala dini kullih gitu kan. Jadi kemudian Allah itu menetapkan Islam ini ya dia akan mengungguli, akan dimenangkan atas seluruh agama dan sistem kehidupan. Itu akan terjadi. Ya, dan dalam hadis-hadis maupun dalam Al-Qur'an itu artinya sebelum terjadi kiamat, itu Islam itu akan tegak kembali di muka bumi dan kemudian seluruh ahlu kitab akan beriman ya di surah An-Nisa 159. Dan kemudian akan terjadi keadilan, kemakmuran ya, kedamaian ya, kesentosaan di seluruh muka bumi itu akan terjadi. Begitu. Nah, sekarang dan itu kan tidak sulap ya, tidak sulap. Ke kondisi yang luar biasa ya, kondisi yang kemudian sangat kita idam-idamkan itu, dia nggak sulap, dia nggak kemudian datang dari langit tiba-tiba. Dia kemudian terjadi melalui proses namanya tadi sunnatullah gitu kan. Dia ada sebab musabab yang membuat itu terjadi. Ya, jangankan kita seorang nabi dan para sahabat sebagai yang terbaik untuk mencapai tadi dimenangkan oleh Allah sampai kemudian Islam kemudian meliputi Jazirah Arab, kemudian menaklukkan Persia, Romawi, Mesir, ya sebagian Afrika, itu sunnatullah, ya mengalami proses sunnatullah. Jadi tidak tiba-tiba, itu ada kemudian sebab-sebab yang kemudian sebab-sebab kejayaan, sebab-sebab kemenangan, sebab-sebab pertolongan Allah yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Begitu. Nah, begitu juga kita hidup hari ini. Kita hidup hari ini itu kita meyakini akan ada kemenangan bagi Islam, akan ada kejayaan, akan terjadi kemudian rahmat Islam ini akan meliputi seluruh bumi. Nah, maka kemudian kita mendapatkan bahan itu dari mana? Dari tadi sirah Nabi dan para sahabat. Jadi bahasa saya gitu, sirah Nabi itu adalah kemudian bahan kita untuk melakukan restorasi generasi, ya, restorasi generasi dan melakukan restorasi peradaban Islam. Baik. Baik dah. Oh ya, satu lagi ya. Tadi kan itu ya poin-poin kenapa kita menjadi sirah Nabawiyah. Nah, lalu begini, salah satu lagi ya kenapa kita menjadi sirah Nabawiyah itu adalah untuk membangun rasa cinta kita. Kan tak kenal maka tak sayang kan gitu kan. Ini benar gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi gini, cinta kepada Nabi ini bukan hal yang bukan hal yang kecil ya. Maksudnya begini, ada sebuah hadis ya, hadisnya begini. Jadi sewaktu itu ada Arab Badui, ya. Arab Badui ini orang Arab tapi dari pedalaman, bukan orang kota. Dia dari padang pasir yang nomaden gitu, yang dia berkemah gitu kan. Nah, orang Arab Badui ini orangnya agak kasar, ya, agak kasar. Jadi kalau misalnya dia datang tuh dia nanya tuh langsung aja gitu. Kadang-kadang dia nanya tuh langsung pakai nama aja, wah ya Muhammad gitu. Itu kan nggak sopan kan, seperti itu kan. Nah, begitu. Nah, tapi sahabat tuh seneng. Kenapa? Karena kalau sahabat tuh kan dia sama Nabi segan. Ya kan segan. Jadi dia kalau mau nanya tuh kadang takut gitu kan sahabat tuh kan. Seperti itu. Nah, tapi kalau datang Arab Badui, nah ini ditunggu-tunggu nih, ini mau nanya apa nih gitu kan. Karena kalau Arab Badui dia nanyanya langsung gitu. Nah, pernah suatu waktu tuh Arab Badui itu bertanya kepada Nabi gitu kan. Nah, wahai Rasulullah gitu kan. Dia bertanya, kapan terjadi kiamat? Kayak gitu kan. Kapan terjadi kiamat gitu ya. Nah, Nabi nggak menjawab langsung seperti itu. Karena kan Nabi juga nggak tahu. Siapa yang tahu kiamat? Nggak ada seorang manusia pun yang tahu ya. Bahkan malaikat pun nggak tahu. Malaikat Israfil itu, ya Israfil yang meniup sangkakala, itu posisinya sekarang itu dia sangkakala itu kan trompet ya. Itu sekarang mulutnya itu di trompet. Sekarang detik ini itu trompet dan dia tuh menunggu perintah dari Allah.
Dan kapan perintah turun nggak ada yang tahu. Dia pun nggak tahu. Malaikat Jibril nggak tahu. Jadi nggak ada orang yang tahu tuh kapan kiamat terjadi. Itu benar-benar hanya Allah yang tahu. Nah balik lagi. Jadi Nabi ditanyakan itu kapan terjadi kiamat. Maka apa kata Nabi? Nabi nggak menjawab. Nabi cuma bilang apa yang kau siapkan untuk hal itu. Ya. Nah dia menjawab begini. Dia menjawab aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya. Apa jawaban Nabi? Nah ini kalau dihafalkan ya, dihafal ini kalimat singkat ya. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Iya. Apalagi almar'u ma'a man ahabba. Artinya apa? Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Begitu. Tadi ketika dia mengatakan itu, apa coba reaksi para sahabat? Itu Masya Allah. Para sahabat itu mengatakan ya, kalau nggak salah tuh yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Katanya apa? Tidak ada hal yang lebih menggembirakan, membahagiakan kaum muslimin ya setelah keislaman mereka ya selain daripada mendengarkan hadis itu. Ya. Itu. Jadi kaum muslimin itu hal yang paling bahagia buat mereka dan hidup mereka tuh pertama kali itu apa? Dulu di awal itu adalah apa? Keislaman mereka. Karena Islam itu kan menjamin kebahagiaan mereka ya, kebahagiaan mereka yang abadi gitu kan. Nah, kata Anas bin Malik, tidak ada hal yang lebih membahagiakan mereka ya setelah keislaman mereka ya melainkan adalah hadis tersebut. Gitu. Jadi sahabat ini jadi punya harapan. Mereka punya harapan besar. Kan sahabat itu kan sangat mencintai Nabi ya. Cuman mereka tuh aduh, saya ini amal saya masih lemah gitu kan. Tahajud saya mungkin ya paling cuma dapat berapa dalam seminggu. Quran saya mungkin cuma berapa surat yang saya hafal gitu ya. Kemudian jadi sahabat tuh dia banyak was-was, saya gimana ya nanti ya. Kalau nanti saya di akhirat saya di mana ya? Di mana saya terhadap Nabi gitu kan. Nabi di tingkat mana, saya tingkat mana gitu kan. Nah ini jadi apa ya? Kekhawatiran sahabat gitu kan, kemasgulan mereka. Nah, pas mereka mendengar hadis itu menjadi kegembiraan terbesar. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sangat mencintai Nabi dan hadis itu insya Allah menjamin mereka membersamai Nabi nanti di akhirat. Begitu. Nah, para sahabat itu mudah mencintai Nabi. Kenapa? Karena apa? Karena sahabat itu bertemu langsung sama Nabi, melihat Nabi, berinteraksi sama Nabi, ngobrol sama Nabi, ya berjuang bersama Nabi, ya melihat bagaimana Nabi berperang, bagaimana Nabi kemudian mendapatkan tekanan-tekanan, ujian-ujian, ya, bagaimana kemudian Nabi memimpin mereka. Jadi bagaimana rasa cinta itu nggak tumbuh karena mereka bersama Nabi setiap hari. Begitu. Maka otomatis orang-orang yang bersama itu cintanya membuncah. Gitu ya. Mereka rela mengorbankan semuanya lah, harta mereka, tanah air mereka, nyawa mereka untuk Nabi. Murah nyawa mereka tuh. Demi Nabi itu murah gitu. Nah, kita apakah punya cinta sebesar itu? Belum tentu kan? Belum tentu. Nah sekarang gini, berarti apa? Cinta kita terhadap Nabi itu berdampak terhadap apa? Terhadap kedudukan kita nanti. Ya, cinta kita kepada Nabi berdampak terhadap kedudukan kita nanti. Ya, artinya apa? Semakin besar cinta kita kepada Nabi, ya, semakin dalam, maka semakin dekat kita kepada Nabi. Nah, cinta kepada Nabi itu tidak mungkin terjadi melainkan apa? Dengan mengenal beliau. Ya, dengan mengenal beliau secara mendalam, dan itu tidak bisa terjadi melainkan dengan mempelajari apa? Sirah Nabawiyah, gitu ya. Nah, jadi gini, jadi mempelajari Sirah Nabawiyah itu nggak cuma sekedar pengetahuan. Makin kalian mempelajari dalam, kalian pelajari buku-buku sirah itu kan banyak ya. Sebenarnya kalau dari zaman dulu para ulama terus sampai hari ini ada ribuan, ya, kitab Sirah Nabawiyah itu ribuan. Banyak sekali. Ini mungkin satu pun belum ada yang baca nih, mungkin jangan-jangan seperti itu kan. Nah, makin kita mempelajari sirah itu maka makin dalam kita, makin kita cinta, makin kita sadar, makin kita tahu posisi kita terhadap Nabi, makin kita ingin bisa berjumpa sama beliau nanti di Al-Haud ya, di telaga Al-Kausar nanti di akhirat. Makin kita ingin bisa bertetangga sama beliau, begitu. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini mempelajari sirah ini PR besar ya buat semua adik-adik ya, termasuk saya juga ya. Ini PR besar. Jadi usahakan kita tahu benar Nabi itu siapa, tahu benar semua aspeknya, gitu. Nah, para ulama itu memberikan arahan atau kemudian kalau kita untuk pelajari sirah itu kemudian mulai dari mana? Nah, ini saya mau ngasih beberapa ini ya. Secara umum pelajari sirah itu pertama itu kita mulai daripada kronologis.
Kronologis itu adalah kitab yang menceritakan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Ya, urutan waktu biasanya dari kelahiran Nabi, kemudian Nabi dia diasuh oleh ibu susunya ya, Halimah As-Sa'diyah gitu kan, di usia 2 tahun sampai usia 6 tahun. Ya, nanti usia 6 tahun beliau kemudian sempat bersama ibunya gitu ya. Lalu kemudian nanti bersama kakeknya. Ini urutan kronologis ya. Nanti kemudian beliau setelah pemuda ya menjadi berdagang, beliau ikut perang ya, beliau kemudian menggembala, lalu kemudian nanti beliau menikah, beliau menjadi pemuka masyarakat, beliau menerima wahyu dan sebagainya. Jadi kita pelajari secara kronologis. Ini adalah level pertama mempelajari sirah nabawiyah. Kita pahami kronologisnya. Nah, yang kedua di Nabi adalah kita mengetahui fikih hikmah atau fikih sirah. Fikih itu kan maknanya adalah faqih itu adalah pemahaman ya, fiqhun ya, fiqhun. Nah, kalau kita bicara fikih tidak mesti maksudnya fikih itu adalah hukum. Ya, dulu kalau bicara tafaqquh fiddin itu maknanya adalah mempelajari agama secara keseluruhan, bukan cuma hukum-hukum saja. Nah, jadi fikih sirah itu adalah mempelajari hikmah di balik peristiwa-peristiwa dalam sirah nabawiyah. Begitu. Jadi kita mempelajari hikmah kenapa Nabi itu memutuskan dakwahnya tuh private tuh tidak publik ya. Bahasa kita mungkin dakwah yang kemudian sembunyi-sembunyi gitu ya. Lalu kemudian kenapa Nabi itu kenapa Nabi nggak mengutus Umar bin Khattab ke Madinah, tapi Nabi mengutusnya Mus'ab bin Umair. Itu kenapa? Gitu ya. Lalu kemudian kenapa Nabi misalnya pada saat hijrah itu dia memilih sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Kenapa Nabi memilih jalannya bukan jalan utama tapi jalan yang muter kayak gitu kan. Nah, ini kita harus cari tahu. Nah, dalam kita mencari tahu, mengetahui kemudian hal itu, nah itu ada ilmu-ilmu yang besar gitu ya. Kalau kata Imam Az-Zuhri itu kan fil maghazi ilmu akhirati wad dunia gitu ya. Jadi di dalam sirah itu ada ilmu akhirat, ada ilmu dunia. Jadi semakin kita tahu pertimbangan Nabi, alasan Nabi gitu kan, strategi Nabi gitu kan. Nah, maka kemudian ya makin dalam pengetahuan kita. Ya, jadi itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah mempelajari kitab sirah yang kronologis. Ya, contohnya di pondok kita ada tuh namanya Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, ini diantara kemudian yang populer yang ada gitu. Lalu kemudian kitab fikih sirah. Nah, fikih sirah kalau yang populer itu kitab dari Syekh Ramadan Al-Buti. Itu ada juga di pondok. Nah, kalian bisa baca begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk ke tematik. Tematik itu apa? Tematik itu adalah aspek kehidupan Nabi dari berbagai sisi. Misalnya begini, Syama'il Nabi tadi tentang pakaian Nabi, tempat tinggal Nabi, Nabi bangun tidur jam berapa gitu kan, Nabi kemudian makannya apa, Nabi kemudian jalan kakinya seperti apa gitu ya. Nabi, nah itu Syama'il Nabi. Nanti kemudian ada namanya kitab ini Rasulullah sebagai panglima perang. Nah, itu dia secara khusus membahas tentang peperangan Nabi dan bagaimana Nabi memimpin perang, bagaimana Nabi berstrategi gitu kan. Ada nanti kemudian Rasulullah sebagai seorang bapak. Jadi mempelajari tentang Nabi memimpin keluarga. Nanti ada Rasulullah sebagai apa? Rasulullah sebagai pengajar, Ar-Rasul Al-Mu'allim. Jadi tentang bagaimana Nabi itu mengajar, ya, mengajar, mendidik, membina, yang membentuk generasi ya. Nanti ada bagaimana kemudian politik ya. Nah, pergerakan dakwah Rasulullah gitu kan. Begitu. Nanti ada kemudian Muhammad sebagai pedagang. Nah, kalian mempelajari kemudian Nabi itu bagaimana sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Gitu. Nah, ini banyak sekali, nggak habis-habis ini. Nanti ada kemudian sisi peradaban dalam sirah nabawiyah. Ada kemudian intelijen. Nah, di pondok itu adalah intelijen di masa Nabi. Jadi bagaimana Nabi kemudian menggunakan intelijen untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam ya. Intelijen itu apa? Spionase, mata-mata atau orang yang diutus ke musuh tapi musuh nggak tahu itu adalah spionase. Begitu. Nah, dan ini nggak ada habisnya ya. Jadi ini kayak samudera. Jadi kalau mempelajari seluk beluk kemudian ini kehidupan Nabi itu yang tadi saya bilang tematik itu tuh nggak ada habisnya. Begitu. Taib mungkin gitu ya sementara ya ini dari saya gitu ya.